Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan efisiensi, alokasi, dan distribusi pendapatan dalam Islam. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama dengan saya sendiri, Nasmala Suwarde dengan NIM 4220039. Kemudian Ita Nopita dengan NIM 4220123. Yang terakhir dengan teman saya Muhammad Taufik Bagis dengan NIM 4220135. Efisiensi, alokasi, dan distribusi pendapatan. Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan serta mengelola sumber daya agar mencapai falah yang didasarkan pada prinsip-prinsip maupun nilai-nilai yang tercantum dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang menjadi pembeda dalam efisiensi alokasi dalam ekonomi konvensional dikenal sebagai efficiency allocation of goods, yaitu barang dikatakan efisien apabila tidak ada individu yang dapat meningkatkan utility-nya tanpa mengurangi utility yang lain, sehingga keadaan yang dianggap efisien apabila keadaan lainnya masih terdapat kesempatan atau peluang untuk meningkatkan kegunaan seseorang tanpa mengurangi utility orang lain. Hal ini sangat berbeda dengan makna ekonomi Islam, di mana yang dimaksud dengan adil adalah tidak semestinya sama rasa dan sama rata, melainkan yang paling penting adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Sehingga dalam ekonomi Islam terdapat hak milik pribadi yang di dalamnya terdapat hak milik orang lain, karena hal ini akan menciptakan adanya faktor penghambatan untuk terciptanya mekanisme pasar yang efisien serta distribusi yang adil. Kemudian, dampak yang ditimbulkan dari distribusi pendapatan yang didasarkan atas konsep Islam. Yang pertama, dalam konsep Islam, perilaku distribusi pendapatan masyarakat merupakan bagian dan bentuk proses kesadaran masyarakat dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seorang muslim akan menghindari praktek distribusi yang menggunakan barang-barang yang merusak masyarakat. Yang ketiga, negara bertanggung jawab terhadap mekanisme distribusi dengan mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok atau golongan, apalagi perorangan. Negara bertanggung jawab terhadap mekanisme distribusi dengan mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok atau golongan, apalagi perorangan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ada konsep moral Islam dalam sistem distribusi pendapatan. Distribusi merupakan suatu usaha penyaluran barang dan jasa dari konsumen kepada produsen sehingga penggunanya sesuai dengan yang dibutuhkan. Dengan demikian, kegunaan barang dan jasa akan lebih meningkat setelah dapat dikonsumsi. Distribusi dalam Islam pada hakikatnya mempertemukan kepentingan konsumen dan produsen dengan tujuan kemaslahatan umat. Distribusi dalam pandangan Islam didasarkan pada dua nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting, yaitu nilai kebebasan dan nilai keadilan. Kemudian ada 4 bagian yang berkaitan dengan distribusi hasil produksi, yaitu yang pertama, upah atau gaji untuk para pekerja, yang kedua, keuntungan sebagai imbalan modal yang dipinjam oleh pengelola proyek, yang ketiga, ada sewa tanah yang digunakan untuk melaksanakan proyek, yang keempat, laba bagi para manajer yang mengelola, mengurusi pelaksanaan proyek, dan sebagai penanggung jawabnya. Namun, untuk 4 bagian yang berkaitan dengan distribusi di atas tidaklah selalu berjalan dengan normal. Selanjutnya, ada beberapa konsep Islam yang terdapat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan distribusi pendapatan. Kedudukan manusia berbeda antara satu dengan yang lain merupakan kehendak Allah. Allah telah menciptakan makhluknya sebagai pemimpin di muka bumi dan Allah yang telah menjadikan derajat manusia berbeda-beda. Pemerintah dan masyarakat mempunyai peran penting untuk mendistribusikan kekayaan kepada masyarakat. Ini diterangkan dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 19. Islam menganjurkan untuk membagikan harta lewat zakat, sedekah, infak, dan lainnya guna menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial yang diterangkan dalam Quran Surat Al-Hasr ayat 7. Kemudian ada pertukaran dan keseimbangan konsumsi antar individu. Pada pertukaran dan keseimbangan konsumsi antar individu dapat kita asumsikan pada dua individu yang mengkonsumsi dua macam komoditas yang
total penawarannya tetap. Titik origin atau titik awal konsumsi untuk individu A disebut dengan OA dan untuk individu B disebut dengan OB. Untuk memperoleh keseimbangan antar individu, maka kita gabungkan kedua ruang konsumsi tersebut. Caranya adalah dengan memutar ruang individu 2 hingga 1800. Dengan tidak mengubah titik letak origin, maka kita melihat bahwa titik origin individu 2 terletak di sebelah pojok kanan atas. Artinya, apabila tingkat konsumsi semakin jauh dari titik origin, baik A maupun OB, maka semakin tinggi tingkat kepuasan konsumsi. Diagram pembentukan dapat dilihat pada gambar 9.1. Kemudian ada efisiensi alokasi. Efisiensi alokasi sering disebut dengan Pareto efisien. Pareto adalah ekonom Italia yang menulis konsep ini. Suatu alokasi dikatakan Pareto efisien apabila barang-barang yang didapat dialokasikan ulang untuk membuat keadaan seseorang lebih baik tanpa membuat keadaan orang lain lebih buruk. Dalam ekonomi konvensional, keadaan ini dikenal dengan efficient allocation of goods, yaitu alokasi barang-barang yang dikatakan efisien apabila tidak seorang pun dapat meningkatkan utility-nya tanpa mengurangi utility orang lain. Situasi semacam ini dianggap efisien karena pada situasi lainnya masih terdapat peluang untuk meningkatkan kegunaan seseorang tanpa mengurangi kegunaan orang lain. Imam Ali radhiyallahu an diriwayatkan pernah mengatakan, "Janganlah kesejahteraan salah satu di antara kamu meningkat, namun pada saat yang sama kesejahteraan yang lain menurun." Kemudian, efisiensi dan keadilan. Efisiensi adalah perbandingan antara input dan output, di mana input digunakan setepat dan sebaik mungkin untuk memperoleh output yang terbaik. Efisiensi alokasi menjelaskan bahwa bila semua sumber daya yang ada habis teralokasi, maka akan mencapai alokasi yang efisien. Tetapi tidak dapat dikatakan bahwa alokasi tersebut adil. Kemudian, para ekonom konvensional berbeda pendapat tentang distribusi yang adil. Yang pertama, konsep egalitarian, yaitu barang yang diterima pada setiap orang dalam sekelompok masyarakat jumlahnya sama. Yang kedua, konsep Rawlsian, yaitu maksimalkan utility orang paling miskin atau the last will of person. Yang ketiga, konsep market oriented, yaitu hasil pertukaran melalui mekanisme pasar adalah yang paling adil. Selanjutnya, dalam konsep ekonomi Islam, adil adalah tidak menzalimi dan tidak dizolimi. Bisa jadi sama rasa, sama rata. Tidak adil dalam pandangan Islam karena memberikan insentif bagi yang bekerja keras. Konsep ekonomi Islam juga mendorong pada upaya membesarkan endowment atau meningkatkan production possibility frontier, atau dalam konteks ini membesarkan Edgeworth Box. Oleh karena itu, konsep Islam adalah mendorong terjadinya positive sum game. Silahkan yang ingin bertanya, kami beri waktu untuk memberikan pertanyaan. Dan akhir dari presentasi kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang berkenan di hati para teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.